Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Pojok Parenting. Oke ayah bunda, beberapa hari lalu saya dikejutkan dengan sebuah berita dan dibuat kita semua miris melihat sebuah berita di mana seorang anak usia 7 tahun dirantai kakinya ke meja makan dan disimpan di dapur itu oleh orang tuanya. Hal ini siapapun yang menyaksikan berita itu pasti merasa geram terhadap perilaku orang tua yang melakukan tindak kekerasan kepada anaknya berupa kekerasan fisik. Dan saya yakin sahabat Pojok Parenting di sini tidak pernah ada yang melakukan kekerasan fisik kepada anaknya. Namun bicara masalah kekerasan kepada anak, ini tidak hanya kekerasan fisik saja, tapi ada beberapa model kekerasan, bentuk kekerasan yang orang tua lakukan kepada anak. Yang tadi pertama adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini biasanya orang tua melukai anaknya dengan bentuk fisik ya. Kalau kisah tadi di berita itu sudah tidak manusiawi, kekerasan dilakukan kepada anak layaknya anak seperti binatang atau seperti hewan yang dirantai. Dan tidak sedikit juga orang tua melakukan kekerasan kepada anak secara fisik itu dalam bentuk-bentuk yang sepertinya ringan. Di antaranya misalkan memukul anak, mencubit. Nah, itu bentuk-bentuk kekerasan fisik. Oke, kekerasan itu ada beberapa bentuk yang terkadang orang tua di luar kesadaran melakukan hal ini. Tadi kalau kekerasan fisik itu udah jelas ya bentuknya berupa fisik dan biasanya dengan sadar melakukan hal itu. Namun banyak orang tua yang melakukan kekerasan di luar kesadaran, yaitu bentuknya kekerasan emosional. Nah, ini kekerasan emosional ini sepertinya sesuatu hal yang sepele yang tidak akan menimbulkan bekas kepada anak, tetapi sebetulnya kekerasan emosional ini sangat mengganggu mental anak. Banyak orang tua yang tidak sadar melakukan kekerasan emosional. Apa saja kekerasan emosional ini? Kekerasan emosional ini bentuknya lebih ke mental, bukan ke fisik. Di antaranya adalah orang tua sering melakukan atau meremehkan kepada anak. Ketika misalkan anak membuat suatu karya, kemudian orang tua meremehkan, itulah kekerasan emosional. Kemudian mengabaikan, di mana anak meminta bantuan atau meminta pendapat, terkadang orang tua mengabaikan. Itu termasuk salah satu bentuk kekerasan emosional. Kemudian mempermalukan anak dan merendahkan anak di hadapan teman-temannya. Ini sama juga kekerasan emosional yang dilakukan oleh orang tua. Terkadang orang tua tidak menyadari hal itu, bahwa hal itu merupakan satu bentuk kekerasan emosional. Kemudian berteriak di depan temannya, meneriaki, atau memarahi anak di depan temannya, bahkan mengancam, memberikan label bandel, bodoh, dan yang lainnya. Itulah bentuk-bentuk kekerasan emosional yang banyak dilakukan oleh orang tua di luar kesadarannya atau tanpa sadar. Atau mungkin orang tua tidak tahu bahwa itu adalah satu bentuk kekerasan emosional. Hal ini akan berdampak sangat merugikan bagi anak dan merusak bagi mental anak ya. Jiwanya mungkin bisa, kalau dilakukan secara terus-menerus, ini anak akan mengalami trauma berkepanjangan secara mental. Ini jadi harus betul-betul orang tua memahami bahwa itu adalah satu bentuk kekerasan emosional. Oke, Bunda, sebelum membahas apa dampak yang akan dirasakan oleh anak, kita bahas dulu bahwa ada 4 dasar emosi bagi anak. Yang pertama adalah emosi semangat, di mana emosi semangat itu indikatornya adalah senang, bahagia, riang, gembira, syukur,
cinta, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, emosi sedih. Emosi sedih ini adalah duka, kecewa, hampa, malu, galau, putus asa, lara, dan pilu. Kemudian emosi takut. Emosi takut ini indikatornya adalah cemas, khawatir, gelisah, ngeri, cemburu, ragu. Dan yang keempat adalah emosi marah. Emosi marah ini adalah kesal, jengkel, geram, benci, bahkan dendam. Nah, ketika orang tua melakukan kekerasan emosional, maka yang muncul pada emosi anak itu bukan emosi semangat, tetapi emosi yang tiga itu, yaitu emosi sedih, emosi takut, dan emosi marah. Oke, sekarang apa dampak yang akan diterima ketika orang tua melakukan kekerasan emosional? Banyak dampak yang akan dirasakan, tapi ini dampaknya berbeda-beda terhadap anak, tergantung kondisi mental anak itu sendiri. Cuman yang jelas secara garis besar, dampak itu ada diantaranya akan menjadi, mungkin anak nanti kedepannya akan menjadi pelaku yang tadinya korban kekerasan emosional orang tua karena dilakukan secara terus-menerus, maka anak itu akan menjadi pelaku kekerasan emosional kepada anak yang lainnya, atau kelak nanti dewasa anak akan menjadi pelaku melakukan kekerasan emosional kepada orang baik di bawahnya, sebaya, ataupun kelak mungkin nanti kepada anaknya. Kemudian yang sering terjadi dampak yang dirasakan oleh anak yaitu rendahnya kepercayaan diri anak, disebabkan ini oleh ada rasa ketakutan akan melakukan yang hal salah. Jadi hilang rasa percaya dirinya. Kemudian mengalami trauma yang berkepanjangan. Ini banyak anak yang mengalami trauma yang berkepanjangan disebabkan orang tua secara terus-menerus atau sering melakukan kekerasan emosional. Kemudian anak merasa tidak berguna, bersikap murung, bahkan ada yang lebih agresif dampak dari kekerasan emosional ini. Kemudian anak akan merasa minder ketika berada di satu kelompok yang sebayanya, atau di satu kelompok teman-temannya. Anak akan menarik diri dari setiap kegiatan aktivitas. Dia akan lebih cenderung menjadi penyendiri. Selanjutnya hilang semangat. Tadi ada emosi semangatnya hilang rasa semangat karena secara berkepanjangan sering orang tua melakukan kekerasan emosional terhadap anak. Kemudian anak akan menghindari suatu situasi tertentu karena ada rasa trauma. Dan yang terakhir, anak akan merasa kehilangan keterampilan. Itu dampak-dampak dari kekerasan emosional yang secara terus-menerus dilakukan oleh orang tua. Oke, maka dari itu, hindari kekerasan emosional. Mungkin para orang tua menyadari kalau melakukan kekerasan fisik itu akan sadar dan itu akan berbekas. Berbeda halnya dengan kekerasan emosional banyak dilakukan oleh orang tua tanpa atau di luar kesadaran, di luar sepengetahuannya bahwa itu adalah bentuk kekerasan emosional. Oke, ayah bunda, mulai dari sekarang hindarilah kekerasan emosional terhadap anak, karena anak itu merupakan aset dan generasi penerus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.